Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan bahagia. Semoga teman-teman semua dilancarkan rezeki dan diberkahkan rezeki-rezekinya. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Baik, di depan kita ini sudah ada HP Samsung dengan tipe A225. Dalam kasus ini yaitu LCD-nya pecah ya. Dengan begitu konsumen minta supaya dilakukan penggantian LCD ya. Untuk diketahui bahwa Samsung khususnya tipe A225 ini LCD bawaannya yaitu Super AMOLED. Nah, ini konsumen minta supaya dipasang atau diganti saja LCD yang biasa atau istilahnya OLED ya. OLED ya. Karena memang harganya terjangkau. Kalau Super AMOLED itu harganya jauh lebih mahal. Baik, langsung saja. Saat ini proses membuka backdoor ya. Membuka backdoornya hampir sama dengan tipe-tipe yang lain. Untuk backdoor Samsung ini kita buka melalui jalur mencari selah ya. Di bagian backdoornya agak sulit apabila masih original. Kita lakukan dengan cara mencari selah ya di bagian backdoor. Setelah selahnya ketemu ya, kita dorong, kita masukkan, dan kita sedikit demi sedikit kita seset ya. Kita seset pinggirnya saja, karena memang ini kebanyakan hanya dilem di bagian pinggir. Jangan sampai terlalu dalam penyesetannya ya, karena di bagian dalam itu umumnya ada fleksibelnya, bisa fleksibel LCD, fleksibel konektor cas, dan lain sebagainya. Baik, backdoor sudah mulai terbuka. Kondisinya seperti ini. Di dalam bisa dilihat bahwa lemnya memang hanya bagian pinggir saja, dan hati-hati dalam membuka karena ini bagian pinggir juga ada jaringan sinyal ya. Setelah itu kita buka soket sensor ya. Sini soket sensor finger ya. Setelah itu kita lepaskan semua baut-bautnya. Kita lepaskan semua baut-bautnya. Terlebih dahulu soket fingernya terlepas ya, jangan sampai lupa, karena kalau sudah dilepas nanti tinggal menarik tulangnya, tidak sampai memutus fleksibel finger. Oke, masih dalam proses mencari selah lagi untuk membuka bagian tulang ya. Kita cari selah, bagaimana caranya supaya tidak merusak tulang ya. Tetap hati-hati. Nah, kali ini sudah ketemu selahnya. Kalau sudah ketemu relatif mudah untuk membuka.
Selanjutnya setelah terbuka yaitu kita melepas soket baterai, melepas soket LCD ya. Soket LCD ini di bagian bawah, tetap hati-hati karena kalau masih original itu biasanya lebih rapat. Nah, lebih rapat nempelnya. Oke guys, sekarang membuka soket LCD ya, karena ini akan melepas LCD lama dulu. Oke, selanjutnya proses melepas LCD yang lama ini juga sama, agak relatif sulit ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita menggunakan cairan pelepas atau yang bisa mempermudah lem tersebut melepas ya, atau terlepas ya, dibantu dengan blower supaya lebih cepat prosesnya. Selanjutnya yaitu mencari selah lagi. Nah, ini mencari selah lagi di bagian LCD. Nah, kalau sudah ketemu celahnya biasanya relatif mudah untuk membuka ya. Ini sudah ketemu untuk celahnya bagian LCD. Dengan tetap hati-hati supaya hasilnya terlihat rapi ya, tidak asal membuka. Kalau asal membuka dikhawatirkan banyak pecahan LCD ya. Untuk diketahui LCD yang akan kita pasang yaitu LCD kualitas OLED ya, jadi tidak serapi originalnya, hanya tampilannya lumayan lah. Perkiraan ada perbedaan sekitar 10-20% dengan original. Sesuai permintaan user kita lakukan penggantian LCD dengan kualitas OLED ini. Baik, tahap demi tahap pembukaan LCD sudah selesai dan ini terlihat bersih ya. Seperti ini. Kalau LCD masih original biasanya tidak banyak lem, hanya memang rapat ya kalau dari bawah. Oke teman-teman, setelah itu kita lakukan pembersihan di bagian frame ya, kita lakukan dengan cara menyikat saja. Setelah itu kita oleskan LCD tersebut atau bagian frame, untuk bagian pinggirnya itu dioleskan dengan menggunakan lem khusus touchscreen dan LCD ya. Kita oleskan secukupnya saja di bagian pinggirnya, jangan juga berlebihan. Kalau berlebihan nanti hasilnya akan banyak yang belepotan ya saat pemasangan. Tapi juga jangan terlalu sedikit karena nanti takutnya tidak bisa rapat LCD-nya.
Setelah itu kita berikan double tip ya di bagian sisi kanan sisi kiri frame, kita berikan double tip. Tujuan daripada diberikan double tip ini adalah supaya tidak mental-mental ya, istilahnya tidak mental-mental LCD-nya, supaya kokoh ya pada saat terpasang. Setelah itu kita lakukan proses persiapan dengan cara mengecek LCD-nya. Kita buang atau kita bersihkan yang tidak perlu di bagian LCD. Untuk double tip yang di bagian fleksibel LCD ini kita rekatkan saja. Tidak lupa kita tambahkan lem untuk bagian pinggir LCD ya, karena memang untuk kualitas OLED ini agak sedikit tebal, supaya tujuannya lampu LCD yang dari bagian LCD tidak terlihat dari luar. Tujuan lem ini adalah menutupi celah dari cahaya lampu ya. Itu mengingat memang kualitas OLED ini masih ada sedikit tebal, akhirnya cahaya dari LCD biasanya terlihat dari luar. Solusinya yaitu kita tambahkan lem. Baik, setelah kita oleskan lem bagian frame maupun LCD, kita tunggu waktu sekitar 2 menit ya. Kalau saya biasanya dalam 2 menit itu kita letakkan di depan kipas, tujuannya supaya lemnya agak kental. Kalau kental dia lebih bagus ya, lebih enak saat proses pemasangan ya. Jadi nggak gampang belepotan LCD-nya. Setelah menunggu 2 menit itu baru kita akan pasang LCD-nya. Seperti ini prosesnya. Bisa teman-teman lihat semua. Kita sedikit tekan-tekan atau pijit-pijit kecil supaya lebih rapat ke bagian frame. Coba kita pasang bagian baterai setelah itu. Selanjutnya, apabila dinyatakan sudah terpasang semua soket LCD maupun soket baterai, kita pasang kembali tulangnya ya. Kita pasang. Berikut bagian tombol fingernya. Sambil kita lakukan proses on off menyalakan handphone, sambil menunggu loading, kita lakukan proses pembautan ya. Nanti kalau bautnya sudah terpasang semua, loading pas sudah selesai ya, tinggal kita lakukan pengetesan secara keseluruhan. Oke guys, untuk proses pemasangan baut kita sedikit percepat ya, memang agak banyak bautnya. Sambil menunggu proses handphone loading ya. Setelah bautnya ini semua terpasang, nanti akan kita oleskan lem, cukup di bagian pinggir saja ya guys. Jadi tidak perlu banyak-banyak.
Yang penting backdoornya rekat ya. Ini adalah proses yang sudah mendekati selesai, yaitu memberikan lem untuk memasang backdoor. Setelah nanti backdoor terpasang ya, kita rekatkan semua lemnya, baik LCD maupun lem backdoor, dengan menggunakan karet ya. Sekiranya cukup saja, tidak perlu banyak-banyak juga karetnya, seperlunya saja. Setelah kita rekatkan, biasanya kalau saya menunggu sekitar 2 jam itu sampai lem tersebut mengering ya, karena jangan sampai terlalu cepat juga melepaskan karet. Kalau terlalu cepat nanti lemnya belum kering dan biasanya backdoor maupun LCD mudah terbuka lagi. Nah, setelah menunggu 2 jam, kita lepaskan semua karet. Selanjutnya kita tes ulang ya hasilnya secara keseluruhan, apa masih berfungsi atau tidak. Alhamdulillah untuk sentuhnya berfungsi, gambar juga masih bagus, alhamdulillah. Baik teman-teman, proses pemasangan LCD untuk tipe Samsung A225 ini cukup dan sudah selesai dengan hasil yang mantul, mantap betul, alhamdulillah. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, tidak di skip-skip saat menonton. Saya ucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.